Berbicara mengenai Gus Dur, memang tak ada habisnya. Mulai seorang tokoh besar, seperti kiai, ulama besar, hingga wali, yang memang terbukti memiliki keluasan pengetahuan di berbagai bidang, juga sebagai mantan Presiden Indonesia yang keempat. Meskipun juga tidak lepas dari kontroversi yang ada di beberapa kalangan. Ya, itulah kehidupan, sebaik apapun orang pasti ada pro dan kontranya. Begitupun sebaliknya, sejelek apapun orang juga demikian. Namun, untuk kali ini sejenak kita melepaskan dari pro dan kontra di atas. Tapi, saya ingin mengajak Anda semua untuk mengenal lebih dekat sosok guru bangsa ini. Mengenai cerita singkat tokoh besar Gus Dur beserta ramalannya, yang terbukti benar menurut kebanyakan kalangan. Berikut cerita yang dituturkan oleh Kiai Haji Maman Imanul Haq, yang lebih akrab disebut Kang Maman, saat beliau bersama Gus Dur. Delapan tahun saya dekat dengan Gus Dur. Saya punya rekaman 95 menit dengan Gus Dur, dan itu tidak dimiliki oleh yang lain. Saat itu tiba-tiba Gus Dur meminta dibawakan tim media saya. Gus Dur hanya memakai celana pendek sambil tiduran di ruang tamu, meminta direkam. "Pak, sudah siap?" kata saya. "Ya, sudah," jawab Gus Dur. "Mohon Bapak pakai sarung." Protesku karena tak pantaslah Gus Dur sebagai narasumber hanya memakai celana pendek. Kata Gus Dur, "Loh, kan sumber utamanya Anda yang harus rapi, saya hanya mendampingi." Akhirnya saya minta Mas Munif, menantunya Mbah Abdul Jalil Mustaqim, untuk mengambilkan sarung. Lalu sarung itu diberikan ke Gus Dur dan hanya ditutupkan di atas celananya. 90 menit tiba-tiba Gus Dur cerita soal kuliah dan belajar beliau. Gus Dur itu sosok pendendam yang baik. Dulu pernah saya di pesawat bersama Gus Dur. Lalu saya izin, "Mohon maaf, Nurcholish Madjid mau ke rumah saya di Jatiwangi." "Iya, dia mau jadi presiden, tapi nggak mungkin," jawab Gus Dur. "Tapi Cak Nur bilang, Pak," kata saya. "Apa sih yang salah dengan saya? Gus Dur itu baca 1 ayat 2 ayat tapi terkenal dan diakui jadi wali. Tapi saya padahal sudah menyebutkan ayat, surat, tafsir dan referensinya masih saja disalahpahami," kata Cak Nur yang saya tirukan. Gus Dur hanya diam, sama sekali tidak bertanya kepada saya. Hingga kemudian saat Gus Dur bertemu saya di kediaman Tuan Guru Turmuzi Lombok, Nusa Tenggara Barat, beliau tiba-tiba ceramah dengan membaca 10 ayat yang panjang-panjang, sekaligus menyebutkan ayat serta suratnya. Juga tiba-tiba Gus Dur membaca qosidah-qosidah dan puisi-puisi lama dalam bahasa Arab yang sangat panjang, beserta keterangannya yang lengkap. Waktu itu saya tidak tahu ada apa dengan Gus Dur yang tiba-tiba seperti itu. Pas waktu pulang, saat di pesawat, Gus Dur tiba-tiba memegang tangan saya dan berkata, "Anda dengerin ceramah saya di Lombok?" "Dengar, Pak," jawabku. "Catat ya, saya lebih hebat dari Cak Nur." Waktu itulah saya baru sadar saat di pesawat sebelumnya beliau hanya diam, ternyata karena tidak terima dengan perkataan Nurcholish Madjid yang saya sampaikan ke beliau. Gus Dur benar-benar sosok pendendam yang baik. Saya belajar dari Gus Dur bahwa jadi manusia itu sangat berat. Saya
Saya teringat dan waktu itu saya baru sadar, ternyata sholatnya Gus Dur itu setelah wudhu kemudian duduk menghadap kiblat. Beliau juga mendawamkan wirid Ratibul Haddad menjelang akhir hayatnya. Saya juga teringat saat Gus Dur dicium tangannya oleh Habib Munsir bin Fuad Al-Musawa. Waktu itu saya dan Gus Dur sedang di bandara. Tiba-tiba Habib Munsir Al-Musawa yang hendak dakwah ke Papua menghampiri dan menciumi tangan Gus Dur seraya bersimpuh di hadapan Gus Dur. Lalu saya tanya, "Ada apa, Bib?" "Kalau wali ya Gus Dur, Kang Maman," jawab Habib Munsir. Tiba-tiba Gus Dur bertanya kepada saya, "Itu siapa?" "Habib Munsir, Pak," jawab saya. "Kalau ingin tahu wali yang muda ya Habib Munsir, tapi usianya tidak panjang," kata Gus Dur kemudian. Gus Dur sudah menyebut Habib Munsir Al-Musawa akan meninggal dunia dalam usia yang sangat muda, dan ucapan Gus Dur itu memang benar. Habib Munsir Al-Musawa wafat tahun 2013 saat usianya 40 tahun. Gus Dur terkadang kalau marah itu menarik. Tiba-tiba saya disuruh bacain surat kabar. Ada beberapa kiai yang menolak Gus Dur. Kemudian Gus Dur berkata, "Apa salah saya ya Kang Maman? Padahal saya tidak pernah berbuat salah kepada kiai-kiai itu. Dalam masalah uang, saya pernah ceramah bareng Gus Dur. Waktu itu Gus Dur dapat amplop 50 juta, saya 5 juta. Ternyata punya saya yang 5 juta itu pun diminta Gus Dur. "Sini yang 5 juta Kang Maman." Lalu tiba-tiba oleh Gus Dur uang itu dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian dan dimasukkan ke dalam amplop. Gus Dur kemudian meminta saya untuk menulis satu persatu nama-nama kiai di amplop itu sesuai yang diucapkan Gus Dur. Kiai Anu dari Kalimantan, Kiai Anu dari Sulawesi, Kiai Anu dari perbatasan Sulawesi, dan seterusnya. Jadi Gus Dur tidak pernah punya dompet, dan uang pun kadang-kadang selalu habis untuk dibagi-bagikan. Makanya sampai sekarang makam yang paling ramai dikunjungi orang Indonesia adalah makamnya Gus Dur. Gus Dur itu manusia yang mampu memanusiakan manusia. Kenapa sewaktu muktamar di Solo saya diusir pakai anjing? Gerutu Gus Dur tidak terima. Tapi saat turun ke bawah di Bandara Adi Sucipto, ada wartawan yang bertanya, "Gus, itu ada beberapa kiai yang menolak Anda." Cara bertahan Gus Dur menarik. Gus Dur tiba-tiba tersenyum dan menjawab, "Ah, kata siapa? Itu yang bilang paling tukang becak pakai sorban." Gus Dur mengijazahkan ayat kursi kepada saya di detik-detik terakhirnya, tepatnya tanggal 7 Desember 2009. Di kalimat wala ya'uduhu dan seterusnya dibaca 7 kali. Saya tanya, "Untuk apa, Pak?" "Untuk penjagaan saja. Indonesia akan mengalami masa-masa sulit, gonjang-ganjing sampai tahun 2030-an, jawab Gus Dur. Itulah kisah Kang Maman bersama Gus Dur. Cerita ini disadur dari ceramah yang disampaikan oleh Ki Haji Maman Imanul Haq, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi, Majalengka. Demikian yang bisa kami sajikan. Semoga video ini bermanfaat.